Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang subjek pajak dan NPPKP. Nah, dimulai dari subjek pajak. Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang, perorangan, badan, dan warisan yang belum dibagi. Yang kedua, subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri adalah subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Selanjutnya, pengertian nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP melalui saat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP, berarti sudah resmi ditetapkan dan ditetapkan sesuai kewajiban wajib pajak yang berlaku. Fungsi nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Selain itu, tentunya NPWP sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang kedua, kewajiban yang melekat pada nomor pengukuhan PKP atau NPPKP jika pengusaha telah mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP yang disertai juga dengan surat pengukuhan PKP. Syarat mendapatkan NPPKP adalah memiliki pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun buku mencapai 4,8 M, melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran, melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. Dokumen yang dibutuhkan saat pengajuan untuk mendapatkan surat dan WPPKP antara lain adalah 1. Untuk wajib pribadi fotokopi KTP bagi WNI atau fotokopi paspor, fotokopi kitas atau kitab bagi WNA yang dilegalisasi oleh pejabat yang tetap. 2. Untuk wajib pajak fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, fotokopi NPWP atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemuda atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA. 3. Untuk wajib pajak badan berbentuk kerjasama operasional atau KSO. 1. Fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi atau joint operation yang dilegalisasi oleh pejabat yang resmi. 2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota dalam bentuk KSO. 3. Fotokopi NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan KSO. 4. Dokumen izin usaha yang diterbitkan oleh instansi atau yang berlokasi.
Setelah dokumen diterima dan survei dilakukan, maka KPP atau KP2KP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.